Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan mereview materi tentang fonologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cynthia Rahma, NPM 0032. Yang pertama, pengertian fonologi. Jadi, apa sih fonologi itu? Secara etimologis, fonologi berasal dari bahasa Yunani. Terdiri atas dua kata yaitu fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka, secara harfiah, fonologi adalah ilmu tentang bunyi. Pengertian tentang bunyi bahasa sendiri yaitu unsur bahasa yang paling kecil. Bunyi bahasa menyangkut getaran udara. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikan, kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Terdapat dua kajian dalam fonologi. Yang pertama yaitu fonetik. Fonetik merupakan kajian fonologi yang membahas proses produksi bunyi bahasa atau pengucapan bunyi ujar yang dihasilkan oleh alat ucap manusia tanpa mengkaji perubahan atau perbedaan maknanya. Singkatnya, fonetik adalah bunyi bahasa yang kehadirannya tidak berubah makna. Fonetik memiliki 3 tugas. Yang pertama, yaitu fonetik akustik, merupakan cabang fonetik yang menyelidiki ciri-ciri fisik bunyi bahasa. Yang kedua, fonetik artikulatoris, merupakan cabang fonetik yang menyelidiki bunyi bahasa berdasarkan alat-alat ucap manusia dalam artikulasi. Yang ketiga, fonetik auditoris, merupakan cabang fonetik yang menyelidiki bunyi berdasarkan pendengaran sebagai persepsi bahasa. Yang kedua yaitu fonemik. Fonemik merupakan kajian fonologi mengenai sistem fonem atau satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Singkatnya, fonemik yaitu bunyi bahasa yang kehadirannya merubah makna. Kehadiran suatu bunyi bahasa dapat diidentifikasi secara jelas apakah memberikan perbedaan makna atau tidak. Dapat dilakukan jika bunyi bahasa pada lingkungannya relatif sama. Contohnya, kata sapa dan sapu. Kata sapa memiliki makna sebagai cara untuk menegur orang lain, sedangkan kata sapu adalah perkakas untuk membersihkan rumah. Perbedaan makna kedua kata tersebut tidak lain karena kehadiran bunyi A dan U. Lingkungan kedua bunyi tersebut adalah sama, yaitu sap. Kehadiran keduanya yang menyebabkan timbulnya perbedaan makna, maka bunyi A dan U layak dikatakan sebagai fonem huruf A dan U. Selanjutnya, ada bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dalam pembentukan bunyi bahasa, ada 3 faktor utama yang terlibat, yakni sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran. Proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernafasan sebagai sumber tenaganya. Berikut adalah gambar alat-alat ucap manusia beserta keterangannya. Adapun jenis bunyi bahasa Indonesia yang dihasilkan oleh alat-alat ucap. Yang pertama yaitu bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa melalui proses hambatan. Jenis vokal bahasa Indonesia ditentukan berdasarkan maju mundur lidah saat pengucapan, bentuk mulut, dan struktur. Berikut adalah tabel klasifikasi bunyi vokal bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu bunyi konsonan, di mana bunyi konsonan adalah bunyi bahasa selain bunyi vokal yang dihasilkan melalui proses hambatan dengan memadukan artikulator aktif dan artikulator pasif. Bunyi konsonan yang dihasilkan dikelompokkan berdasarkan cara artikulasi dan artikulator yang digunakan untuk menghasilkan bunyi tersebut. Berikut adalah tabel klasifikasi bunyi konsonan bahasa Indonesia, di mana tabel horizontal pada bagian atas adalah artikulator dan tabel vertikal pada sebelah kiri adalah cara artikulasi. Kemudian ada diftong. Diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapannya. Dalam sistem tulisan, diftong biasa dilambangkan oleh 2 huruf vokal. Kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan. Huruf diftong dalam bahasa Indonesia hanya ada ketika huruf vokal bertemu dengan huruf vokal lainnya. Huruf diftong sering juga disebut huruf vokal rangkap. Hanya ada 4 bentuk huruf diftong, yakni
AU, AI, OI, dan EI. Berikut adalah contoh dari huruf diftong AI, AU, EI, dan OI. Selanjutnya yaitu gugus konsonan. Gugus konsonan adalah deretan dua konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Bunyi per pada kata praktik adalah gugus konsonan. Demikian pula dengan pel pada plastik, ter pada sastra, dan ster pada struktur. Tidak semua deretan konsonan itu membentuk gugus konsonan. Dalam bahasa, cukup banyak kata yang memiliki dua konsonan yang berdampingan, tetapi belum tentu deretan itu merupakan gugus konsonan. Contoh lain dari deretan dua konsonan yang bukan gugus konsonan adalah PT pada cipta, kes pada aksi, dan RG pada harga. Berikut adalah contoh dari gugus konsonan. Berikutnya ada fonem dan grafem. Fonem adalah satuan bahasa terkecil berupa bunyi atau aspek bunyi bahasa yang membedakan bentuk dan makna kata. Grafem adalah satuan terkecil dalam penulisan suatu bahasa yang memiliki makna atau fungsi secara sendiri-sendiri. Dalam bahasa Indonesia, grafem bisa berupa huruf tunggal, angka, atau tanda baca. Fonem harus dibedakan dari grafem. Fonem merujuk ke bunyi bahasa, sedangkan grafem merujuk ke huruf atau gabungan huruf sebagai suatu pelambang fonem dalam sistem ejaan. Oleh karena fonem lazim dilambangkan dengan huruf dalam penulisannya, sering tidak tampak perbedaannya dari grafem. Yang terakhir ada suku kata. Suku kata adalah bagian yang diucapkan dalam satu hembusan nafas dan umumnya terdiri atas beberapa fonem. Contohnya yaitu kata datang. Diucapkan dengan dua hembusan nafas, satu untuk da dan satunya lagi untuk tang. Karena itu, datang terdiri dari atas dua suku kata. Tiap suku terdiri atas 2 dan 3 bunyi, da dan tang. Sekian review materi tentang fonologi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga harimu menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.